Kita memulai pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu tatap muka dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita syukuri nikmat Allah dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, kita bersyukur masih diberikan kesehatan oleh Allah. Di luar sana banyak anak-anak yang belum bisa bersekolah karena kondisi seperti ini. Maka dari itu Pak Rahman selalu mengingatkan kepada anak-anak semuanya untuk selalu menjaga kesehatan agar tubuh kita menjadi tubuh yang sehat. Kalau tubuh kita sehat, ibadah menjadi kuat. Benar atau enggak? Kalau sehat, ibadah enak atau enggak? Mau makan enak tadi? Enak karena sehat. Tapi kalau enggak sehat, Masya Allah, mau makan tidak enak, mau tidur tidak nyaman, dan seterusnya. Maka dari itu jagalah kesehatan, mulai dari sehat badan kita, sehat rohani kita. Sehat badan kita berolahraga. Tadi Pak Wisman sudah mengajari kalian lari mungkin, jogging dengan lari sama ya. Pokoknya seperti itu, olahraga agar tubuh kita menjadi sehat. Tak lupa kita makanan yang bergizi, makan makanan bervitamin. Nah, itu. Kemudian tidak hanya kesehatan badan kita yang kita jaga, tapi rohani kita, hati kita juga harus kita jaga. Dengan cara apa? Dengan cara mendengarkan ceramah agama. Dimanapun berada, sekarang banyak ya ceramah agama itu. Bisa kita dengarkan dari mana? Radio. Ayo, pernah mendengar ceramah dari radio? Pernah ya? Dari TV. Bahkan yang tren sekarang dari YouTube. Nah ini, daripada kalian membuka konten-konten yang kurang sehat, kurang baik, bukalah pengajian. Pengajian untuk anak-anak banyak sekarang. Tinggal kalian klik, ya. Di samping itu kita akan mendapatkan ilmu yang barokah, hati kita menjadi tenang. Selain itu kita berzikir kepada Allah dengan cara kita setelah sholat 5 waktu kita laksanakan zikir. Mulai zikir Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Usahakan itu semuanya agar apa? Rohani kita, hati kita menjadi bersih dan sehat. Pak, apakah ada hati itu tidak sehat? Ada. Badannya sehat, kuat, kekar, tapi hatinya enggak bersih. Contohnya apa? Seperti orang gila. Orang gila kira-kira badannya sehat enggak itu? Sehat, dia bisa berjalan berkilo-kilometer, berkilo-kilo, ya, tanpa lelah. Jalan terus sambil bawa karung, misalkan. Tapi kira-kira dia pernah nggak sakit? Enggak. Kamu lihat orang gila, ada orang gila kan? Yang sakit apanya orang gila itu? Hatinya. Masya Allah. Maka dari itu hati perlu kita jaga. Ada Pak yang hatinya itu nggak sakit, tapi fisiknya itu yang sakit. Contohnya tidak bisa jalan, tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa
cium. Ada nggak itu? Ada, masa? Ya Allah, oleh sebab itu mari kita jaga kesehatan kita, baik badan maupun rohani kita. Ya anak-anak ya. Oke. Maka dari itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pertama ilmu yang barokah kepada kita. Yang kedua, kesehatan kepada kita. Yang tak lupa kita berdoa semoga pandemi ini bisa hilang dari bumi Indonesia dan lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat. Amin ya rabbal alamin. Silakan dibuka juz-amanya. Kita membaca juz-ama bersama-sama ya. Baca bersama-sama. Kita berdoa mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita. Dan kedua orang tua kita oleh Allah diberi kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Iridai wa bisyafaati Rasulillah wa fi karamatillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, kita membaca Quran mulai dari surat An-Nas sampai kita belajar dulu sampai Quran surat Al-Falaq. Kemudian ditambah surat Al-Ikhlas. Jadi ada 3 surat yang kita baca hari ini. Pak, kenapa kok tidak sampai panjang dulu? Tidak dulu agar apa? Kita sedikit demi sedikit nanti lama-lama akan menjadi sedikit. Artinya sedikit kita baca, kalau kita istiqomah dan ikhlas, insya Allah akan menjadi teman kita nanti di akhirat. Amin. Ya, kalau kalian ingin menjadikan Al-Quran teman di akhirat dan di dunia, maka perlulah kita membaca Quran. Kita awali dari surat An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Surat Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq
surat Al-Isra. Bismillahirrahmanirrahim. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Oke. Kalian masih ingat ketika Pak menyapa jawabannya gimana? Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, dengan semangat ya. Walaupun kondisi seperti ini, para matanya kalian harus menjawab dengan keras. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Nah, sekali lagi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah luar biasa. Anak-anak, ketika hari Jumat, anak-anak sering mengikuti Zoom ataupun doa bersama. Ya, alhamdulillah. Di dalam doa bersama itu, Pak Roman selalu mendoakan anak-anak, Bapak Ibu guru semuanya mendoakan anak-anak agar anak-anak selalu sehat, diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Ini yang utama. Maka dari itu ketika hari Jumat, anak-anak hendaknya ikut mulai awal hingga akhir. Jangan hanya dibuka absen, di screenshot kemudian keluar. Jangan. Ikutilah mulai dari pembukaan hingga sampai akhir. Kenapa? Karena di situ nanti Pak Roman dan Pak Pandi serta Pak Rozik itu akan memberikan sebuah ilmu pengetahuan berupa ceramah agama yang akan membawa kalian, hati kalian menjadi tentram, nyaman. Oleh sebab itu jangan kalian hanya formalitas membuka kemudian setelah absen itu tutup. Jangan seperti itu ya. Kalian maksudnya kan ganjil genap. Hari ini masuk, besok tidak, besoknya masuk, besoknya tidak. Lah pas hari Jumat itu pasti akan ada doa bersama. Silakan anak-anak ikuti dengan baik. Karena ini semuanya mendoakan kita semua. Ya, anak-anak. Materi kita hari ini adalah mengulang pembelajaran 1, 2, dan 3. Sementara itu, setelah itu nanti anak-anak mengerjakan ujian akhir, ujian tengah semester atau UTS. UTS-nya nanti Pak Roman akan ngirim di grup seperti biasa. Tidak dikerjakan hari ini. Bisa dimengerti? Nah, anak-anak yang di rumah bisa nanti melihat siaran ulangnya. Nah, ini nanti Pak Roman akan mengirim. Kamu juga demikian. Kalau hari Selasa ini masuk, hari Selasa depan kan kamu tidak masuk, tidak bertemu Pak Roman. Maka kamu bisa bertemu Pak Roman, nanti bisa melihat dari tayangan yang ada di YouTube. Itu. Agar apa? Pak Roman tidak akan mengulangi pembelajaran sehingga pembelajaran terus berjalan. Jadi sama, yang ada di rumah, yang ada di sekolah bisa bertemu dan Pak Roman bisa menyampaikan ilmu. Kamu ingat apa yang disampaikan Pak Pandi beberapa beberapa hari yang lalu? Syarat untuk mendapatkan ilmu salah satunya harus ada gurunya. Ya, ada apa? Guru. Kalau tidak ada guru, maka ilmu tidak akan bisa masuk. Ayatku terus guru ibarat sebuah kabel yang menghubungkan antara ilmu
dengan siswa. Jika tidak ada kabel, maka ilmu tidak bisa masuk ke dalam siswa. Pak, kalau sekarang ada YouTube Pak misalnya, ada misalnya konten itu Pak, gimana Pak? Apakah itu bisa dikatakan ilmu? Itu sebagai pengetahuan saja, tetapi ilmunya terputus. Kenapa terputus? Karena tidak ada yang menghubungkan. Ditanya, kamu gurunya siapa? Gurunya Pak Rahman. Oh jelas. Pak Rahman gurunya siapa? Gurunya adalah kalau dulu di pondok, gurunya ini dan seterusnya. Jelas, ya kan? Tapi kalau kamu ditanya, kamu gurunya mana? YouTube. Nah, YouTube-nya mana? Siapa yang membuat? Kamu pernah ketemu? Gak pernah. Nah ini, maka dari itu hati-hati kalau kita mencari informasi di YouTube dan oke, baik. Semuanya sudah punya data seperti ini? Dibuka halaman pertama. Halaman pertama kita akan belajar tentang Quran surat Al-Fil. Di pertemuan sebelumnya kalian Pak Roman suruh untuk menulis Quran surat Al-Fil. Apakah sudah dikerjakan semuanya dulu ya? Tidak ya? Tidak. Alhamdulillah semuanya sudah mengirim ke Pak Rahman. Kamu lihat surat Al-Fil. Ada yang tahu? Surat Al-Fil ini turun di mana? Di Mekah. Surat yang turun di Mekah disebut surat apa, Nana? Makkiyah. Surat yang turun di Mekah disebut surat Makkiyah. Surat Al-Fil artinya apa, Nana? Raja. Surat Al-Fil jumlahnya ada berapa, Nana? 5. Pinter. Ada 5 surat Al-Fil. Oke. Ayat yang pertama kita baca bersama-sama setelah Pak Rahman. Kita awali dengan Pak Rahman dulu baru kalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rahman dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Ya. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Shadaqallahul azim. Ada yang tahu surat Al-Fil ini menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang? Ayo, ada yang tahu? Surat Al-Fil ini menceritakan tentang seorang raja yang bernama Abraha. Raja Abraha yang akan menyerang Ka'bah. Ka'bah
Ka'bah berada di kota Mekah. Kota Mekah ada Ka'bahnya. Raja Abraha iri karena Ka'bah selalu dikunjungi oleh banyak orang. Akhirnya apa? Raja Abraha itu iri, kenapa kok hanya Ka'bah yang dikunjungi? Akhirnya keiriannya itu membuat Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha menyiapkan pasukannya berupa gajah. Gajahnya besar-besar. Gak ada gajah yang kecil. Kalau yang kecil namanya apa? Anak gajah. Nah, gajahnya besar-besar semuanya. Di belakangnya gajah ada pasukan berkuda. Komandan, siapkan pasukannya. Siap, komandan. Iya, banyak. Kemudian belakangnya ada pasukan yang lari. Ribuan pasukan gajah, ribuan pasukan kuda, dan banyak orang akan menyerbu kota Mekah. Goncangkan jumlah kota Mekah, semua orang berlari mencari perlindungan. Tidak ada seorang pun kecuali ada satu orang yang namanya Abdul Muthalib. Tahukah kalian siapa Abdul Muthalib? Abdul Muthalib itu adalah kakek daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah seorang pemimpin Quraisy. Dia menginstruksikan semua rakyat Mekah untuk mencari perlindungan sendiri-sendiri. Abdul Muthalib bertemu dengan Abraha. Wahai Raja Abraha, aku tidak punya hak untuk melindungi Ka'bah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hak melindungi. Maka kalau engkau ingin menghancurkan, silahkan. Tapi jaminlah keselamatanku dan semua orang-orang yang ada di Mekah. Akhirnya apa? Abraha bilang, ya gak apa-apa, silakan pergi. Aku hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Silakan pergi, ambil hantam, silakan. Raja Abraha bilang. Ternyata apa? Abraha benar-benar niat untuk menghancurkan Ka'bah. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyuruh seluruh tentaranya yang berupa burung yang disebut dengan burung ababil. Hei burung ababil, silakan ambil batu-batu dari neraka, jatuhkan ke Abraha. Hari demi hari, akhirnya Abraha mulai menyusun rencana penyerbuan. Sampai di gerbang perbatasan antara kota Mekah dengan padang pasir, karena padang pasir ya, maksudnya yaitu Mekah itu perbatasan kota Mekah. Raja Abraha siap menyentuh, tapi gajahnya nggak mau bergerak sedikit pun, pada terdiam saja. Digeret-geret itu, ditarik-tarik terus sama pasukannya Abraha. Gajahnya tidak mau bergerak sedikit pun. Kenapa? Karena melihat banyak burung berwarna hitam mendekat, seperti kalau kalian lihat mendung. Pernah lihat mendung? Ya, lama-lama kan menjadi hitam pekat dia. Terus mendekat, selalu mendekat. Raja Abraha merasa heran dan bingung. Sudah gajahnya nggak mau bergerak, pasukannya loncat-loncatannya takut. Akhirnya burung yang akan terbang di atas. Akhirnya Raja Abraha yang masih berada di atas gajah tergolak begini. Bingung, gimana? Belum sampai lari, burung ababil menjatuhkan batunya dari neraka. Akhirnya semua
bala tentara Raja Abraha mati, tidak ada yang tersisa. Disitulah akhirnya Ka'bah bisa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan waktu itu terlahirlah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tahun kelahiran Nabi disebut tahun Gajah. Kenapa disebut tahun Gajah? Karena Raja Abraha akan menghancurkan Ka'bah. Ini diabadikan di dalam Quran surat Al-Fil ayat berapa? Ayat 3. Artinya apa? Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Wa arsala alaihim thayran ababil. Ini ya. Oke. Bisa dipahami cerita dari Pak Rahman? Bisa ya? Alhamdulillah. Kira-kira enak yang video atau langsung? Ya langsung. Makanya kita selalu jaga kesehatan ya. Yang di rumah juga harus jaga kesehatan juga. Baik, lanjut. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa artinya? Ayo dibaca keras. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Nah, ini sebagai pelajaran. Makanya kita jangan menentang apa yang jadi perintah Allah. Yang kedua, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Padahal dibawakan banyak pasukan, banyak gajah, ya, yang kuat-kuat ternyata sia-sia. Dan dia mengirim kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Burung apa namanya? Ababil. Yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, yaitu batu dari mana? Neraka. Lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Tahu ulat? Tahu daun? Nah, daun dimakan ulat kira-kira gimana? Bolong-bolong, ya. Dan tubuhnya terkena itu seperti peluru kan? Kecil-kecil bolong-bolong itu semuanya. Baik. Saya ulangi, surat Al-Fil jumlah ayatnya ada berapa? 5. Surat ini turun di mana? Surat yang turun di Mekah disebut surat apa? Makiyah. Pinter semuanya. Lanjut di halaman selanjutnya. Halaman 12. Halaman 12 itu berisi tentang beriman kepada malaikat Allah. Rukun iman itu jumlahnya ada berapa anak-anak? Ya. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada malaikat Allah. Allah menciptakan dunia ini, makhluknya itu terbagi menjadi 2. Ada yang berupa gaib, ada yang berupa nyata. Kalau yang berupa nyata seperti apa? Ada manusia, hewan, tumbuhan, batu, ya kan? Nah, kemudian banyak, ada meteor, ada sembarang. Semua yang ada di dunia ini adalah ciptaan Allah yang berupa nyata. Bisa dilihat oleh mata, kecuali orang buta. Nah, kalau orang buta nggak bisa lihat. Nah, gitu. Ya. Semuanya ciptaan Allah, tapi namanya ciptaan Allah yang nyata bisa diraba. Kira-kira ini raba bisa dipegang? Bisa. Ini bisa dipegang ya? Bisa, karena nyata. Debu yang kecil pun bisa kita pegang karena ini adalah
ciptaan Allah yang nyata. Ada ciptaan Allah yang tidak nyata disebut gaib. Ya, disebut apa? Gaib. Seperti apa? Ada jin. Jin dan setan bodoh ya. Nah, kok lagi ada pertanyaan, sebutkan makhluk gaib, ditulis jin, setan, pocong, duwu. Itu bukan, itu sejenisnya. Jadi jenisnya pocong, jenisnya setan nih, jenisnya apalagi tuyul. Nah, itu sejenisnya. Nah, bukan itu yang dimaksud. Yang gaib itu pertama adalah jin. Yang kedua malaikat. Yang ketiga dosa. Dosa kelihatan? Nah, ada pahala kelihatan? Tidak. Ada neraka. Kelihatan neraka? Tidak. Ada surga. Kelihatan surga? Nah, kalau ada kelihatan, oh surga di sana. Oh naik pesawat aja kayak gitu. Nah, itu ya. Ini deh. Kayak neraka, wah neraka dibawa. Aku nggak mau masuk neraka. Gitu. Ya. Semuanya itu adalah makhluk ciptaan Allah yang berupa gaib. Maka yang gaib seperti itu wajib kita imani. Maka rukun iman yang kedua adalah iman kepada malaikat. Iya, ada yang ingat? Jumlah malaikat yang wajib kita ketahui ada berapa? 10. Coba kamu lihat di halaman 15. Tidak terlalu cepat ya penjelasan Pak Roman. Bisa dipahami ya? Sedikit saja. Kalau nanti kamu kurang paham, putar lagi videonya. Ya? Jangan lupa ya untuk di like juga biar tambah semangat kalian belajar. Di subscribe juga boleh. Itu gak apa-apa. Niatnya Pak Arman ingin berbagi ilmu saja, tidak mencari sesuatu apa. Tapi kalau kalian suka silakan like maupun di subscribe. Nah ini kalau kalian mau enggak lupa. Baik, jumlah malaikat ada berapa? 10. Yang pertama malaikat siapa? Jibril. Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu, mulai dari wahyunya kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Daud, semuanya disampaikan melalui malaikat Jibril. Yang kedua malaikat siapa? Mikail. Apa tugasnya? Membagi rezeki. Contoh rezekinya apa? Hujan. Kenapa hujan dikatakan rezeki? Apa? Gak ada ya. Hujan buang enggak ada. Adanya hujan air, ada hujan es, atau disebut dengan apa? Salju. Pernah lihat salju? Pernah Pak saya di TV. Hujan itu adalah sebuah rezeki. Di mana hujan itu datang dari Allah melalui malaikat ya, Mikail, kemudian turun ke bumi, meresap ke dalam bumi, akhirnya bumi menjadi subur, airnya diserap oleh tumbuhan, tumbuhannya tumbuh dan akhirnya berbuah dan mempunyai banyak makanan, sumber makanan. Makanannya bisa dijual jadi uang berupa rezeki, makanan dimakan menyehatkan berupa rezeki. Makanya kalau ada hujan kamu jangan mengeluh, wah hujan lagi, jangan. Ini adalah hujan, maka syukurilah dengan ucapan alhamdulillah. Yang ketiga malaikat Israfil. Israfil. Nah, Israfil. Tugasnya apa Israfil?
Pinter. Meniup sangkakala. Kapan ditiup? Waktu hari kiamat tiba. Jadi tandanya kalau kiamat itu tiba, trompetnya ditiup. Semuanya ditiup, mati semuanya, tidak ada yang tersisa. Ya, mudah-mudahan kita semuanya tidak itu ya. Nanti Masya Allah, trompetnya itu ada riwayat kalau mendengar bisa pecah semuanya. Jadi kamu pernah lihat sound yang ada di dunia itu ya, sound system itu ya, ada truk gitu sound, itu suaranya aja bisa menggetarkan kaca. Yang punya sakit jantung mendengar itu bisa langsung meninggal. Apalagi tiupannya malaikat Israfil, berapa kuatnya, Masya Allah. Ya. Yang keempat adalah malaikat siapa? Israfil. Fil sama Israfil, sama ya. Israfil itu adalah pencabut nyawa. Setiap makhluk hidup yang hidup ya pasti akan mengalami suatu kematian. Ya. Siapa yang mencabut itu? Malaikat Israfil. Ya. Yang kelima, malaikat Munkar, yang keenam malaikat Nakir. Munkar dan Nakir tugasnya apa? Menanyai di alam kubur. Jadi nanti sebelum kamu masuk ke antara surga dan neraka ditanyai dulu. Ayo kamu, siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Siapa Bapak kamu? Siapa apa kitabmu dan seterusnya. Itu nanti akan ditanya. Bahasa Arabnya man rabbuka, man kitabuka, man nabiyuka, man abuka. Kita kan ditanya man rabbuka, Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Tuhanmu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Man nabiyuka, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kitabmu? Al-Qur'an. Siapa bapakmu? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Siapa temanmu? Umat Islam semua. Ini nanti yang akan ditanya. Pak pemuda Pak? Iya. Tapi kalau sudah gemetar hilang semuanya. Nah, maka dari itu mereka akan bertanya kepada kita sesuai dengan amal kita. Kalau amal kita baik, Munkar dan Nakir akan menanyai dengan cara yang lembut. Pemane yang cantik, Mbak, siapa Tuhanmu Mbak? Siapa Nabimu Mbak? Dan seterusnya. Karena orang yang baik. Tapi kalau itu orangnya jahat, maka yang bertanya sudah, siapa Tuhanmu? Apa agama? Siapa Nabi? Nah, pasti akan seperti itu. Seperti petir yang mengkerak. Sebelum ditanya sudah mengkerak. Aku nggak tahu. Maka dari itu kita berbuat baiklah agar apa? Kita semuanya bisa terhindar dari siksa kubur. Amin ya Rabbal. Selanjutnya adalah malaikat Raqib dan Atid. Raqib tugasnya apa? Amal baik. Di sisi kita ada CCTV-nya. Raqib dan Atid selalu mencatat amal baik dan buruk. Maka dari itu orang yang beriman kepada malaikat tidak akan melakukan sedikit kejahatan. Kenapa? Ada CCTV-nya yang mencatat. Dan di bulan ini CCTV itu akan diserahkan pada Allah di bulan Rajab dan bulan Sa'ban. Makanya doanya piye?
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Kenapa? Semua amal itu nanti akan diberikan pada Allah Ta'ala. Maka dari itu kita perbanyak baca zikir agar amal kita baik. Kalau boleh kita berpuasa. Ada yang puasa hari ini? Nah, ya. Boleh puasa, boleh. Puasa dulu. Nah. Kalau atik itu amal buruk. Kalau berbuat buruk masih dicatat. Kalau berbuat baik pasti juga tidak dicatat. Yang ke-9, malaikat siapa? Ridwan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga apa? Surga. Kalau malaikat menjaga neraka. Ada nyanyiannya. Malaikat Jibril sampaikan wahyu, jika Mikail pembagi rezeki, pencabut nyawa tugas Israel, tiup sangka kalah tugas Israel, pencabut nyawa tugas Israel, tiup sangka kalah tugas Israel. Roket dan atik pencatat amal, baik dan buruk semua manusia, mungkar dan nakir tanya di kubur untuk menyiksa orang yang kubur. Mungkar dan nakir tanya di kubur untuk menyiksa orang yang kubur. Malaikat Ridwan penjaga surga, diperuntukkan bagi yang takwa. Malaikat jaga neraka akan menyiksa orang durhaka. Malaikat jaga neraka akan menyiksa orang durhaka. Bisa nyanyinya? Ayo nyanyi dulu sama-sama. Gerakkan badan muka. Ya. Biar tidak terlalu. Oke. 1, 2, 3. Malaikat Jibril sampaikan wahyu, jika Mikail pembagi rezeki, pencabut nyawa tugas Israel, tiup sangkakala tugas Israel, pencabut nyawa tugas Israel, tiup sangkakala tugas Israel. Roket dan atik pencatat amal, baik dan buruk semua manusia, mungkar dan nakir tanya di kubur untuk menyiksa orang yang kubur. Mungkar dan nakir tanya di kubur untuk menyiksa orang yang kubur. Malaikat Ridwan penjaga surga, diperuntukkan bagi yang takwa. Malaikat jaga neraka akan menyiksa orang durhaka. Malaikat jaga neraka akan menyiksa orang durhaka. Siapa yang menyiksa orang-orang yang durhaka? Malaikat, karena dia penjaga neraka. Anak-anak, apa semuanya kita iman kepada malaikat? Kita menjadi tidak sombong, imannya menjadi kuat, ya. Oke, lanjut. Mari berperilaku terpuji. Perilaku terpuji adalah perilaku yang sangat baik. Maka orang yang berperilaku terpuji menjadikan orang itu orang yang
Baik. Seperti apa? Suka membaca. Membaca apa di sini? Membaca hal-hal yang baik. Karena di dalam Al-Quran surat Al-Alaq itu diterangkan Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya dengan kita membaca maka kita juga termasuk berperilaku terpuji. Apa manfaat kita membaca anak-anak? Kita mendapatkan informasi. Karena dengan membaca buku adalah jendela dunia. Orang yang suka membaca buku, maka dia akan tahu segalanya. Kita tahu dari mana? Dari buku. Selain itu, kita juga akan mendapatkan apa? Informasi. Informasi dari mana? Dari buku. Karena kita juga membaca. Kita juga akan mendapatkan ide. Apa itu ide? Gagasan. Karena kita suka membaca buku. Oke. Kamu lihat di halaman 23. Selain kita membaca, suka gemar membaca, kita tidak boleh pantang menyerah. Kamu lihat di situ ada dua gambar apa yuk? Yang satu menyeberang, terus yang satu sedang apa? Belajar. Kira-kira dia pantang menyerah atau tidak? Ya, dia tidak pantang menyerah. Buktinya apa? Ini, kamu lihat di gambar yang ini. Kalau ini walaupun jauh, walaupun ada rintangan, dia tetap berangkat sekolah. Ya. Kemudian, walaupun kondisi pandemi seperti ini, tetap belajar di rumah. Nah, ini. Maka tidak boleh kita itu pantang menyerah. Harus semangat. Semangat. Ya, harus apa? Semangat. Kira-kira kalau kalian di rumah semangat tidak belajarnya? Semangat ya? Harus semangat. Harus semangat. Kenapa kita tidak boleh ya pantang menyerah? Kita harus. Baik, selanjutnya perilaku pantang menyerah itu artinya tidak mudah patah semangat. Harus semangat, selalu bekerja keras untuk mencapai tujuan. Ya, selalu bersikap sabar dan tidak pernah putus asa. Kalau kalian melakukan percobaan gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Pernah kalian belajar sepeda? Pernah. Kira-kira waktu belajar sepeda pernah jatuh? Pernah. Kalau kalian itu jatuh, bangkit lagi tidak? Bangkit lagi. Itulah pantang menyerah. Kita harus tidak boleh putus asa. Ya. Selanjutnya halaman 25. Halaman 25, rendah hati. Rendah hati dalam bahasa Arab artinya apa? Rendah hati adalah sikap tidak merasa bahwa dirinya paling baik. Contohnya sikap rendah hati apa? Suka menyapa dan mengucapkan salam. Ada temannya lewat, jangan hanya diam aja. Sapa, hei. Kalau temennya lo ya, kok bukan temennya kalau sapa, ada cewek lewat. Nah, kamu laki-laki, hai cewek,
boleh. Ya, itu namanya tidak sopan. Nah, tidak sopan. Maka dari itu, sapalah dengan baik. Kalau sudah ada teman kamu, sapa. Hai, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Gimana ini Kak? Kamu sekarang di mana? Nah, dan seterusnya. Disapa dengan baik. Kalau di rumah, ketemu bapak ibu guru, ketemu bapak ibu di rumah, disapa. Dia salam. Pulang sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cium tangannya. Itu kalau orang tua ya. Tapi sebelum sampai ke rumah, hendaknya kamu harus cuci tangan dulu biar bersih. Lanjut. Imat selanjutnya halaman 27. Imat artinya menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan dan tidak pelit. Ya, kira-kira siapa yang di kelas ini suka menabung? Suka ya? Semuanya suka menabung? Nah, kalau belum menabung hari ini, silakan anak-anak mulai menabung. Ya, baik. Anak-anak setelah pembelajaran hari ini yang ada di rumah, semangat terus, jangan pantang menyerah, selalu berusaha, dan semoga kita terhindar dari berbagai penyakit. Allah ya, amin ya rabbal alamin. Untuk yang ada di rumah dan semuanya, kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.